XRP senilai 17,9 miliar dolar alias sekitar 270 triliun rupiah akan di-unlock pada tahun ini. Kira-kira ini akan bikin harga XRP naik atau malah delosor. Pokoknya cuan terus. Oke, sepanjang seminggu belakangan ini, kalau kita lihat posisi XRP di CoinMarketCap, itu naiknya hanya sekitar 4%, kalah jauh dengan Bitcoin yang ada di kisaran 10%, ETH di kisaran hampir 10% juga, bahkan dengan koin-koin yang lain, kripto lain seperti Solana, Polkadot, atau Shiba, XRP kalah jauh ya kenaikannya, karena market kripto dalam 1-2 minggu belakangan naik kenceng, XRP nggak terlalu signifikan naiknya. Apakah mungkin ini penyebabnya XRP karena di sepanjang tahun 2023 ini itu ada totalnya ya, bukan ada kemungkinan, udah pasti itu akan di-unlock senilai 17,9 miliar dolar atau kurang lebih sekitaran 270 triliun rupiah ya, nolnya ada 13, banyak banget. Nah, kalau kita lihat secara teorinya aja, berarti kalau ada di unlock otomatis koin yang XRP yang beredar di pasaran otomatis jumlahnya itu jadi semakin banyak. Nah, namanya kita ngomong stok yang semakin banyak otomatis bikin harganya juga bisa dikatakan harusnya ya menurun teorinya, sekali lagi ya, karena stoknya lebih tinggi otomatis harganya jadi lebih susah untuk naik, cenderung lebih murah. Tapi itu sekali lagi teori. Kalau misalnya market kriptonya memang naik ya, mau nggak mau kemungkinan harga juga bisa naik. Nanti kita akan coba analisa secara teknikalnya. Sementara itu untuk nggak cuma XRP, sebetulnya ada 15 project top di market kripto yang tahun 2023 ini banyak di unlock. Cuman untuk XRP ini termasuk yang paling besar. Teman-teman juga bisa cek beritanya di banyak website. Teman-teman tinggal klik juga mengenai unlock kripto ini maupun XRP di Google. Salah satunya ini ada di Crypto Slate atau di investing.com, itu juga ada beritanya mengenai kripto-kripto yang akan di unlock. Yang sudah di unlock ini antara lain mungkin teman-teman tahu ada ApeCoin, ada kemarin itu ada BitDAO dan lain sebagainya. Tanggal 23 ini kalau nggak salah Axie Infinity juga mau unlock. Nah, itu secara singkat beritanya. Kita cek dulu sebelum melihat pergerakan dari XRP seperti apa. Kita cek dulu seperti biasa pergerakan dari Bitcoin maupun dari yang mempengaruhi altcoin yaitu BTC DOM. Nah, soal perbandingan antara BTC maupun BTC DOM, teman-teman tinggal cek di konten yang ini. Rumusnya ada semua di situ. Nah, singkatnya untuk BTC ini saya sudah pernah share di konten sebelumnya atau di shorts YouTube ya. Di sini secara singkat di time frame 4 jam ini sudah naik kencang banget ya. Posisinya untuk Bitcoin itu sudah breakout tadi dari pola yang breakdown ya, bukan breakdown. Ini posisinya breakdown dan sudah di retest di sini. Kalau misalnya turun lagi itu mengkonfirmasi dari breakdown dari formasi ini, semacam pola rising wedge. Dan setelah breakdown ini ada peluang secara teori, ada peluang membentuk semacam head and shoulders di sini. Dengan titik lehernya itu kisarannya di area sini. Ya, kurang lebih ya. Seperti ini. Kalau tembus ke bawah dari area lehernya, maka ada potensi ini penurunannya juga lumayan ya. Areanya kurang lebih di sini kisaran sekitaran 18.800-an dan ada di sini juga di kisaran 18.000-an. Dan untuk support, titik-titik supportnya teman-teman juga bisa cek di konten yang ini ya, biar lebih jelas.
Ini kalau terkonfirmasi pola head and shoulders. Head and shoulders itu di konten yang ini. Nah, itu secara singkatnya untuk BTC. Gambarannya ada potensi melemah dulu di time frame 4 jam ya. Jadi mungkin bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Disclaimer on, karena bisa juga BTC-nya terbang lagi naik. Ini juga terpengaruh juga tergantung berita yang akan muncul ya. Ini untuk BTC. Dan untuk BTC DOM secara singkat, BTC DOM-nya juga masih berada di mungkin agak cenderung sideways, cenderung menguat juga. Ini di area kisaran 1350-an menurut saya sampai dengan 1400-an di area hijau dan biru ini, antara ini. Tapi ada potensi menguat yang cukup kuat ya untuk nembus ke area sekitaran ini di kisaran 1450, yang artinya kalau BTC DOM menguat apalagi dibarengi dengan BTC yang cenderung menurun, maka ada potensi altcoin akan sangat tertekan. Itu singkatnya. Dan untuk XRP sendiri di time frame daily teman-teman bisa ngeliat dan bisa dibandingin langsung sama BTC pergerakan harganya bahwa XRP ini tertinggal jauh. Ya secara singkat ya, ini seperti biasa saya komparasi dengan pergerakan BTC. BTC-nya sudah sampai ke area sini, XRP masih anteng di sini-sini aja posisinya. Itu kelihatan banget lah ya dari candle hijaunya nggak terlalu tinggi dibanding dengan BTC maupun mungkin beberapa altcoin yang udah naik kenceng. Nah, itu secara singkat harusnya secara komparasi langsung gini kalau Bitcoin di area sini, dengan catatan BTC DOM-nya mungkin nanti ada melemah dan Bitcoin nggak ikut melemah, seharusnya harga wajar dari XRP di perbandingan langsung seperti ini ada di area sekitaran $0,5. Sementara sekarang bahkan belum nyampe $0,4 ya, terpisah jauh banget. Ini gambaran singkatnya dari kondisi sekarang XRP. Plus untuk sepanjang tahun 2023 ini mungkin saya masuk ke di time frame yang lebih besar di weekly, mungkin di monthly dulu. Nah, di monthly ini kelihatan kalau XRP ini lagi posisi sideways aja, gambarnya ada di kisaran ini. Nah, ini ya, di sini dan di antara area ini. Teman-teman akan lihat nih area sideways-nya dari XRP. Itu kita lihat batasan dari support dan resistennya di kondisi yang sekarang. Nah, ini XRP menurut saya ada potensi double bottom plus ada potensi mungkin double bottom dulu ya, karena ini posisinya juga belum konfirmasi di candle yang ini. Double bottom dulu menurut saya, terus kita gambar dulu seperti ini. Double bottomnya ini di sini. Ini akan membentuk double bottom kalau XRP bisa melewati kisaran area ini. Kalau bisa melewati area ini dan close candle di atasnya, maka itu fix XRP membentuk double bottom dengan potensi penguatan sampai dengan di atas $0,8. Dengan catatan BTC DOM-nya, BTC-nya cenderung datar atau menguat dan BTC DOM-nya datar atau menurun ya, potensinya seperti itu. Nah, ini secara singkatnya dari XRP. Terus untuk nilai-nilainya dari support dan resistennya kalau misalnya akan terjadi double bottom, kita lihat di time frame mingguan. Nah, di mingguan ini secara singkatnya ini. Nah, ini support dan resisten dari XRP. Kalau XRP masih bertahan di area hijau ini, nggak lebih rendah dari area hijau ini, alias di kisarannya sekitaran 0,28 sampai dengan 0,33 bertahan di area itu, maka XRP cenderung akan punya potensi untuk ke atas. Dengan catatan untuk peluang XRP menguat ke atas itu kalau bisa closing candle terutama di daily ya, terutama di daily itu bisa di area ini. Titik 0,5 dari Fibonacci alias di kisaran di atas $0,42. Itu menurut saya pribadi XRP punya potensi lebih kuat untuk menguat 0,42, di atas $0,42. Sementara untuk titik support dan resistennya dari XRP itu menurut Fibonacci ada di area kisaran supportnya itu di 0,39 dan berikutnya di 0,36
dan yang terbawah kisaran 0,29. Sementara untuk resisten ada di kisaran 0,42 yang harus dilewatin dan close candle di atas itu. Next di 0,45. Kalau bisa close candle di atas 0,45 maka akan sangat bagus untuk XRP untuk menguat lebih lanjut. Next di 0,49 dan yang terakhir kisaran 0,54 itu resisten dari XRP. Dan untuk nyampe ke tadi area 0,8 dolar di kisaran sini ya berarti ya, kurang lebihnya ya kisaran sini, XRP harus sanggup melewati area yang ini, hijau ini. Berarti setidaknya bisa closing candle di atas 0,54 dolar secara teknikal. Itu gambarannya. Dan apakah XRP akan beneran nyampe di setengah dolar atau bahkan di 0,8? Menurut saya tergantung sekali lagi market kriptonya gimana, apalagi diperberat dengan ini ada 17,9 miliar dolar XRP yang akan di unlock tahun ini. Itu cukup memberatkan untuk harga XRP naik. Tapi sekali lagi kalau BTC-nya naik kencang dan BTC DOM-nya turun, tidak ada yang tidak mungkin bagi kripto manapun untuk tidak naik. Gitu dulu secara singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.